Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi pada video kali ini aku ingin bahas mengenai Peacemaker season kedua yang akan siap tayang pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 mendatang di platform HBO Max. Oke, jadi ya Peacemaker ini akan sebagai sebuah bentuk sequel di season pertamanya dan juga sebagai sequel untuk film Superman kemarin sebagai bentuk film pertama pembukaan untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters karya James Gunn. Oke, jadi pada video kali ini aku punya sebuah pembahasan mengenai siapakah cameo yang akan tampil ke serial Peacemaker ini cuy. Karena James Gunn sudah mengatakan bahwa di serial season kedua itu akan menghadirkan berbagai macam cameo-cameo besar dari segi hero-hero DC yang akan tampil penuh ke serial yang satu ini. Seperti yang kalian tahu bahwa James Gunn itu sudah menggarap semua berbagai macam film-film DC dan juga serial itu yang akan nyambung satu sama lain. Contoh seperti kayak film The Suicide Squad, Peacemaker season pertama, bahkan Creature Commandos, film Superman, dan sekarang lanjut kepada serialnya Peacemaker season kedua. Jadi ya mungkin saja James Gunn akan memperluas semua plot cerita tentang multiverse DC yang akan dibuka penuh ke Peacemaker serial yang satu ini cuy. Karena gini cuy, kalau kita ngomongin soal tema-tema plot cerita soal multiverse ataupun time travel itu berkaitan dengan The Flash. Oke, dimana The Flash itu adalah pelaku utama di balik hancurnya multiverse dan juga terbukanya branch timeline di DC Universe yang satu ini cuy. Jadi semua penyakitnya itu ada di The Flash. Tapi di versi James Gunn akhirnya si Om Pistol ini pakai sebuah cara lain dengan cara dia pakai Peacemaker sebagai penghubung multiverse yang berkaitan satu sama lain cuy. Oke, jadi pada video kali ini aku udah mengumpulkan semua beberapa cameo yang kemungkinan besar mereka akan tampil penuh ke serialnya Peacemaker season kedua yang satu cuy. Siapakah mereka? Oke, langsung saja kita breakdown semuanya satu persatu. Oke, yang pertama adalah Oliver Queen alias Green Arrow, yang dimana ini merupakan seorang pemanah handal di DC Comics, yang dimana itu adalah pemanah yang suka menghandle semua berbagai macam para koruptor yang paling tertinggi di kota Starling City, dan dia adalah seorang pengusaha paling kaya di kota Starling yang bernama Queen Industries. Oke, jadi ya dia dengan si Batman juga sama-sama orang kaya dan juga sama-sama vigilante ternama di kota mereka masing-masing cuy. Oke, jadi sepertinya Green Arrow akan tampil penuh ke Peacemaker season kedua yang satu ini. Bahkan namanya udah pernah disebutkan oleh vigilante di ending Peacemaker season pertama, dan mungkin saja plotnya akan nyambung kepada si Green Arrow sebagai vigilante paling handal di kota Starling yang akan nyasar kepada penjara Bell Reef milik Amanda Waller. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan cuy, karena kalau kita ngomong soal tema vigilante ataupun tema main hakim sendiri, sepertinya dari pihak Argus udah mentargetkan semua berbagai macam vigilante yang ada pada DC Universe karya James Gunn ini, seperti Batman, Peacemaker, Green Arrow, bahkan The Flash mungkin, ini mana mereka semua ini adalah para vigilante yang berada di kota mereka masing-masing. Dan bahkan Argus udah tahu siapakah alter ego mereka masing-masing, karena Argus udah menghack semua berbagai macam CCTV di kota itu untuk mengetahui siapakah superhero tersebut. Oke, jadi ya sepertinya untuk sesi Green Arrow akan tampil penuh ke serial ini sebagai bentuk plot cerita yang mungkin akan terhubung kepada pihak Argus itu sendiri ya. Ditambah lagi Rick Flag Senior akan membunuh Peacemaker karena dia udah membunuh putra sulungnya di ending film The Suicide Squad tahun 2021 kemarin cuy. Oke, jadi ya sepertinya dalam segi plot cerita temanya juga akan saling terhubung dan juga mungkin akan jauh lebih kompleks kepada plot dan juga untuk membuka multiverse yang satu ini cuy. Oke, yang dimana ini mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi sepertinya si Green Arrow ini udah pernah tampil sebelumnya di live action di serial Arrow sejak tahun 2012 sebagai bentuk pembukaannya untuk Arrowverse CW di semesta CW dulu ya. Jadi ya si Green Arrow ini juga bukan sebagai hero DC yang kelas bawah, bukannya. Ini adalah hero DC kelas atas seperti Batman dan juga Superman coy. Oke, oke ya, akhirnya Green Arrow akan tampil perdana coy
Tapi kita belum tahu nih siapakah aktor utamanya, karena pas gua ketika lihat di semua Twitter bahkan semua media, mereka belum tahu siapakah cast utamanya untuk si Oliver Queen versi DC James Gunn yang satu ini. Apakah jangan-jangan Stephen Amell kembali? Wow, itu kaget sih Pak, karena kalau ya Stephen Amell akan kembali itu pasti akan memecahkan semua para fanboy DC yang udah tahu bahwa dia dulu adalah Green Arrow paling akurat dan juga versi yang paling brutal banget cuy. Wah, gokil, gila. Yang kedua adalah Batman. Lah kok bisa seorang James Gunn sebagai kreatornya DC gak mungkin dia akan nge-skip tokoh Batman yang sangat ikonik kepada fanboy DC yang satu ini cuy. Karena apa? Karena dia adalah otak dan juga pemimpin bagi tim Justice League di versi komiknya bahkan di versi animasinya cuy. Jadi sepertinya James Gunn sudah mempersiapkan siapakah aktor yang akan terhubung kepada proyek DC James Gunn yang satu ini. Yang dimana gue curiga orang itu adalah aktor yang bernama Brandon Sklander. Karena apa? Pas gue cek di semua sosmednya, ternyata dari pihak aktornya sedang lagi ngebuff tubuhnya cuy, lebih tempal dan juga lebih ngebentuk persis kepada Batman alias Bruce Wayne yang kita kenal di versi komiknya cuy. Jadi sepertinya Batman versi James Gunn ini bukan si Al Wilson, tapi itu adalah Brandon Sklander cuy. Kenapa? Gue sebagai fans setuju. Kenapa? Kita bisa melihat Sklander punya sebuah tubuh yang juga proporsional dan wajah rambutnya lurus dan juga matanya itu Bruce Wayne banget sih, sangat Bruce Wayne. Jadi ya pas gua cek ya, well ini adalah the perfect Batman. Jadi sepertinya Batman kita itu ada si Brandon Sklander. Mungkin ya lagi-lagi ini masih kemungkinan. Dan sepertinya Batman akan tampil penuh ke serialnya Peacemaker season kedua, yang dimana Batman mungkin saja akan terhubung ke sebuah misteri tentang Unholy Chamber ini ya, yang dibuat oleh si August Smith di versinya Peacemaker season pertama. Yang ketiga adalah Amanda Waller. Oke, jadi sepertinya Amanda Waller pastinya akan tampil ke serial Peacemaker season kedua yang satu ini men. Apalagi jabatannya udah diambil oleh si Rick Flag Senior berkat misinya di animasi Creature Commandos kemarin. Ini mana akhirnya Rick Flag udah jadi seorang advisor dan juga sebagai jenderal tertinggi untuk kesatuan Argus di misinya James Gunn ini cuy ya. Dan sekarang Rick Flag punya sebuah misi rahasia untuk mengejar Peacemaker sebagai pembunuh putra tunggalnya cuy. Apalagi Amanda Waller punya sebuah data terkait semua para metahuman yang ada pada DC Universe karya James Gunn. Mengingat pecinta Belle Reeve untuk menangkap semua berbagai macam metahuman dan juga monster yang ada pada animasi Creature Commandos dan juga di filmnya The Suicide Squad kemarin cuy. Oke, jadi ya mungkin saja Amanda Waller juga punya sebuah peran penting dan bukan cuma sebagai cameo saja, tapi dia juga sebagai penghubung kepada semua para hero-hero DC yang juga akan berafiliasi dengan para tim superhero di DC-nya James Gunn ini ya. Mungkin ya lagi-lagi ini masih kemungkinan cuy. Tapi kalau gua pribadi sih ya mengenai Amanda Waller, sepertinya kisahnya akan lanjut kepada serial solonya, itu adalah Waller Series sebagai bentuk proyek James Gunn yang akan siap tayang mungkin beberapa tahun ke depan ya, sebagai bentuk penghubung kepada Superman dan juga di serialnya Peacemaker season kedua yang satu ini cuy. Oke. Yang keempat adalah Lex Luthor. Lah kok bisa? Karena di ending film si Superman kemarin, Lex Luthor akhirnya tangkap dari penjara sebuah penjara yang bernama Belle Reeve Prison, tempat penjara milik Amanda Waller dan juga Rick Flag Senior di kota tersebut ya. Dan sepertinya si Lex Luthor akan membentuk sebuah tim super villain yang bernama Legion of Doom seperti pada versi komiknya, yang dimana anggotanya itu adalah si Cheetah, Sinestro, Joker, Deathstroke, bahkan Bane, serta Poison Ivy, serta ada si misi-misi pelik dan juga masih banyak lagi cuy. Oke, yang dimana Legion of Doom tuh pernah tampil ke filmnya JL vs Joss Whedon di bagian post release-nya. Jadi akhirnya Lex Luthor akan mengangkat Deathstroke sebagai bentuk bagian untuk tim Legion of Doom untuk melawan para tim Justice League versinya Joss Whedon dulu ya. Akhirnya Legion of Doom akan terbentuk kepada serialnya Peacemaker season kedua yang satu ini men, dengan melibatkan seperti banyak film DC yang juga punya plotnya mungkin agak kompleks dan mereka punya masa depan yang cerah untuk bergabung melawan para anggota JL versi James Gunn ke depannya. Oke, yang dimana James Gunn udah mengangkat sebuah trio utama seperti Wonder Woman, Batman dan juga Superman akan tergabung kepada plot cerita
James Gunn-nya lebih ke arah komik visualnya cuy. Wow, gokil. Tapi lagi-lagi kita kurang tahu lebih detailnya ya, karena untuk aktor sendiri si Nicholas Hoult juga belum angkat suara mengenai hal ini, bahwa dia juga nggak bergabung kepada serialnya Peacemaker season kedua. Well, lagi-lagi kita kurang tahu cuy. Tapi mengenai sebuah fondasinya, bagaimana sequelnya sudah akan terhubung kepada Peacemaker season kedua, tinggal dieksekusi aja cuy. Oke. Gokil. Gila. Jadi yang mengenai semua list cameo ini ya seperti cuma si Green Arrow, Batman, dan juga si Amanda Waller serta si Lex Luthor. Oke, jadi ya well cuman 4 cameo ini aja yang mungkin saja punya sebuah peran penting kepada semua serialnya Peacemaker season kedua yang satu ini cuy. Apalagi di serial ini juga mengangkat sebuah tema Quantum Unholy Chamber milik Peacemaker yang juga menyimpan semua berbagai misteri yang terhubung kepada plot multiverse yang kompleks ini cuy. Oke, wow, gokil, gila. Oke lah ya, gue sebagai fanboy superhero juga makin gak sabar untuk mengenai serial ini akan siap tayang pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 di platform HBO Max mendatang. Well, James Gunn lagi cooking mengenai semua film dan juga serial DC yang siap kembangkan kepada slotnya DC Chapter 1 Gods and Monsters untuk menyaingi pihak Marvel sebelah. Oke, wah gokil sih, gila. Bahkan project ini udah dapat skor sekitar 100% di Rotten Tomatoes pak. Udah fresh dan juga udah tomat fresh banget. Wow, akhirnya Peacemaker udah dapat sebuah rating 100% di Rotten Tomatoes. Jadi ya well sepertinya James Gunn akan cooking lagi mengenai project yang satu ini cuy, sebagai bentuk pembukaannya DC Chapter 1 Gods and Monsters Peacemaker cuy. Wah, gila. Oke ya, nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Peacemaker season kedua untuk cameo-nya yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.